Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah ya. Jadi setelah penjualan kemarin di Punclut di tempat pertama, ini banyak yang pingin seblak Eko Maung gimana cara pesennya. Karena rencana kan mau keringan, tapi itu ada izin edar, diurus ya segala macemnya. Karena kita kan pingin beneran tuh bisnis tuh serius ya, nggak main-main. Nah sementara cuma bisa dine in ya. Jadi selain penjualan pertama kali di Punclut di Bandung, di atasnya Unpar, ya Cimuleuit, Teangan, weh. Nah, ada juga di sini nih. Ini cabang kedua di Cimahi ya. Anda bisa mendapatkan seblak premium Eko Maung ini di Warung Kopi Duren. Tempatnya itu dekat Pemkot Cimahi, cari Jalan Karantina Ikan, cari Warung Kopi Duren ya. Premium. Nanti Anda bisa mendapatkan cita rasa yang beda lah. China deh. Wah ada air, boleh dong. Oke, kita ngomongin Persib, tapi kita nggak akan membahas preview match ya, karena video terkait prediksi dan lain-lain itu nanti ada podcastnya akan diputar perdana terkait Piala Presiden ini sore nanti, sore ini ya. Jadi biar nggak bentrok teman-teman, sambil nunggu videonya tayang nanti sore, keur diedit ya ku editor segedeng deui cenah lila orang ingin video serangan. Ini kita akan ngomongin terkait apa ya? Pemain-pemain baru Persib ya. Kemarin sebetulnya salah satu yang paling enggak diterka bahkan oleh teman-teman yang di Jakarta, bahkan oleh beberapa agen kecil ya. Itu adalah bergabungnya Adam Alis. Saya nggak tahu itu klausulnya itu pinjem atau permanen atau apa ya. Tapi memang kepindahan Adam Alis itu adalah yang paling nggak bisa diterka. Kalau pemain asing mah gampang ya, saya tinggal nanya ke teman saya di imigrasi, ada nggak WNA masuk ke Indonesia yang sponsornya PT Persib Bandung Bermartabat. Nah itu mah gampang, justru yang susah ditebak itu adalah lokal. Nah bicara tentang lokal, kayaknya Persib udah paling on the track ya. Mereka tuh mengambil pemain-pemain yang lagi top level, bukan cuma di klub domestiknya. Prestasi pencapaian pribadinya kan jumlah gol segala macam ya, karena bisa jadi klubnya terpuruk atau di papan bawah, tapi secara individu dia mengesankan, bahkan kita dipanggil oleh timnas ya. Dan saya pikir di Mas Derajat sama Adam Alis itu udah bener banget. Nah ngomongin pemain asing nih, selain yang bergabung kemarin, yang baru main baru itu ya, baru sangat ada Nuti Kroasia ya. Sisanya kayaknya masih belum nih untuk turnamen Piala Presiden. Yang menarik kemarin itu tentang ini bergabungnya Alexandro Pato ya, mantan pemain AC Milan yang dari Brazil itu, walaupun katanya nggak jadi, tapi ini menarik karena apa? Karena kalau misalkan Pato sampai bergabung, ini akan memperpanjang rentetan daftar pemain yang memperkuat Persib dan dia pernah bermain di Serie A Italia. Selain Michael Essien, Giancarlo Marisa, Stefano Beltram ya. Nah saya kok jadi ingat konsep Mercury Player. Ya teman-teman, ada yang pernah dengar konsep Mercury Player? Jadi sebelum populer istilah Mercury Player, kalau kita ngomongin Mercury Player itu kan diartikan pemain-pemain level dunia yang didatangkan ke liga yang stratanya mungkin lebih rendah, berkembang ya dalam masa pembangunan development football development gitu. Itu untuk menambah semarak investor tertarik, lalu orang-orang tertarik nonton liga itu pernah sebetulnya dari liga pertama loh. Jadi di liga pertama itu ada pemain level dunia, bahkan dia tampil mengesankan bersama Kamerun ya di gelaran Piala Dunia 90. Itu ada namanya Roger Milla. Nah Roger Milla itu main untuk Pelita Jaya. Sebetulnya itulah Mercury Player pertama di Liga Indonesia. Berikutnya ada Mario Kempes. Cuma kalau Mario Kempes kan jaraknya terlalu jauh ya. Mario Kempes ini gemilang ketika tahun 78 ya, waktu Argentina juara. Tapi kalau Roger Milla enggak, dia main tuh di era 90-an dan Liga Indonesia, liga pertama juga di tahun 90-an gitu Roger Milla. Berikutnya istilah Mercury Player ini malah semarak di, pernah ada namanya LPI, pernah dengar ya, Liga Premier Indonesia. Itu ada Mercury Player konsepnya. Jadi tiap-tiap klub itu ada pemain-pemain yang level dunianya atau pernah gitu ya, pernah. Kalau di Bandung tuh ada namanya Bandung FC. Manajernya itu Bung Kusnaini ya, teman saya, Mas Kus. Itu mendatangkan Mercury Player itu Lee Henry. Pernah dengar Lee Henry? Mantan pemain timnas Inggris, mantan pemain Aston Villa ya, Aston Villa. Tadi saya ngomongnya Aston Villa, kudu nama
tapi ini sebagai Aston Villa ya, Aston Villa tuh itu Lee Henry. Nah belakangan istilah marquee player diaplikasikan di Liga Indonesia yang bukan Liga Primer ya. Ada Pierre Jangka, aduh sadai Markus Ben naon ya. Pokoknya pernah lah Mitra Kukar tuh beberapa kali marquee player. Tapi yang paling fenomenal tentu saja bergabungnya Michael Essien ke Persib ya. Nah terus kemarin tuh ada Stefano Beltram, walaupun mungkin nggak terlalu terkenal banget ketika memperkuat Juventus, tapi kalau kita lihat rekor dia, ya pernah juara jeung Juventus ya, sanajan teu main, berarti main sakedeung, pernah juara dia ya. Nah saya kemarin lihat Pato, wah kalau Pato jadi ini keren banget saya bilang tuh ya. Karena kalau kita lihat masa AC Milan ketika Pato bergabung, itu adalah salah satu kebangkitan AC Milan yang paling fenomenal setelah era Dream Team usai. Era Dream Team itu adalah era Dream Team itu ketika mereka pernah main ke Indonesia lawan Persib. Persib akhirnya 8-0 ya. Memang yang main ke Indonesia bukan yang pemain-pemain inti, cuma di situ memang melekat istilah Dream Team. AC Milan itu pelatihnya dulu Fabio Capello. Ada siapa ya? Ada Boban, Xavi Sepi, Daniel Massaro, Paolo Maldini, Franco Baresi ya, itu masa-masanya AC Milan di era Dream Team. Nah, tentang marquee player, kenapa tiba-tiba itu dikabarkan nggak jadi ya Pato? Karena Pato itu katanya pernah atau sudah, coba dicek lagi, dia masih follow nggak akun Persib. Nah itu kan kode keras, sebetulnya itu kode keras banget ya. Coba akhirnya nggak jadi sayang. Nah kenapa pemain-pemain di luar negeri yang setelah sekian tahun pensiun itu masih laku ya teman-teman? Kayak Lee Henry itu kan sebetulnya udah nggak kepake ibaratnya di Liga Inggris, bahkan untuk liga-liga Skotlandia, Irlandia, bahkan kemudian Liga Serbia udah terlalu tua ya. Tapi di Indonesia dia masih kepake waktu memperkuat Bandung FC. Kalau usul marquee player biasanya lebih daripada sekedar nilai kontrak. Mereka tuh dapat fasilitas ya yang paling mewah biasanya. Kayak Lee Henry itu dapat mobil Alphard ya, udah gitu apartemen juga yang bagus waktu di Bandung. Nah itu marquee player. Inilah salah satu kelebihan pemain-pemain yang di-manage ketika atau mempersiapkan dirinya setelah pensiun nanti mau ngapain ya. Nah tuh yang di Arab, Liga Arab itu juga sebetulnya konsepnya marquee player ya. Ada Cristiano Ronaldo. Terus dulu tuh di Liga Jepang tuh pemain-pemain yang udah mulai veteran bergabung ke Liga Jepang, kayak dari Brazil dulu yang paling terkenal tuh Zico ya, itu main Liga Jepang. Itu membawa pengaruh positif untuk liga, karena kan liga sepak bola itu dulu nggak populer di Jepang. Jepang teh naon? Baseball populernya teh. Terus konsep marquee player itu di MLS Amerika tuh. Pemain-pemain level dunia ya, Wayne Rooney, siapa lagi, Iniesta, Messi kesana juga, David Beckham ya di LA Galaxy. Itulah konsep marquee player. Nah untuk di Indonesia kayaknya konsep marquee player itu nggak terlalu gimana ya, karena nggak ngesbarekin main bal di Indonesia mah ya. Jadi untuk mempopulerkan sepak bola atau apa udah nggak perlu lagi. Tapi yang namanya apa, transfer of knowledge sebenarnya, selain skill tapi sikap, kedewasaan, mental di lapangan itu masih perlu ya. Makanya kemarin pas Pato itu oke banget tadinya tuh. Nah marquee player itu tujuannya apa sih? Apakah untuk mendongkrak performa? Untuk beberapa pemain iya ya, tapi kebanyakan sih simbol aja, simbol, dan untuk mendatangkan masa juga ke stadion, daya tarik. Oh iya marquee player paling halus mah iya atuh, lain si Essien, Nenggolan ya. Raja Nenggolan mah itu masih terkenal banget kemarin waktu memperkuat Bayangkara. Cuma mungkin sayang sekali performanya nggak cukup ya mengangkat Bayangkara ke atas gitu. Oh ya tentang marquee player, jadi pemain-pemain di luar itu yang agennya bagus ya, itu mempersiapkan banyak hal untuk si pemain dapat income selain gaji ya, dari mulai endorsement, lalu endorsement aparel, lalu menghadiri event-event off air, terus jadi duta ya. Mungkin yang paling terkenal para pemain itu biasanya jadi duta UNICEF. Saya nggak tahu UNICEF itu apakah ngasih dana seperti bayaran, kayaknya enggak, tapi kan kayak honor-honor perjalanan apa mungkin dapat para pemain itu. Jadi gitu teman-teman, konsep marquee player itu untuk Indonesia mungkin nggak terlalu penting-penting banget ya. Tapi kalau misalkan ada, ya levelnya harus betul-betul menggoda lah. Kayak Raja Nenggolan, Essien, kalau jadi kemarin Pato gitu ya. Jadi beda sama marquee player zaman dulu. Asal pemain pernah main buat liga terkenal atau kalau nggak timnas negara-negara yang
bagus gitu ya diambil gitu, tapi kan dampaknya nggak terlalu signifikan ya. Nah beda sama Pato kalau jadi kemarin, dan itu sangat worth it ya pemain-pemain kayak Ronaldinho tuh, atau ada beberapa pemain yang pernah kena pecandu narkoba, pecandu alkohol, bisa sembuh lagi, itu masih laku tuh buat menghadiri acara-acara, event-event produk di berbagai negara ya. Itulah sepak bola hebatnya kalau orang bisa nge-brand diri ya, image dirinya itu dijaga sampai setelah pensiun gitu. Kalau di Indonesia kan enggak ya, ketika dia udah pensiun nafkahnya itu kayaknya terhenti, kelimpungan ya, biasa dapat kontrak ratusan juta bahkan mungkin miliaran, tiba-tiba stop karena udah pensiun ya. Jadi maaf nih, ada yang sampai jual-jual medali, jual-jual aset dia gitu ya. Bahkan ada yang mungkin kerja yang sebetulnya kalau buat mantan pemain besar ya enggak lah, nggak di situ gitu ya. Beda sama zaman dulu tuh, waktu era perserikatan, pemain itu jaminannya itu setelah bermain ya, dulu kan gaji pemain kecil tuh, mungkin mendapat bonus apa, tapi diangkat jadi PNS, pegawai BUMD, pegawai BUMN gitu ya. Nah sekarang ini era profesional. Era profesional itu bisa diartikan bahwa si pemain ini hanya menggantungkan nafkah atau total di sepak bola gitu. Makanya selain dapat gaji gede, dia itu harus punya perencanaan yang matang setelah pensiun ya, mau bisnis mau apa. Tapi kalau misalkan dia bisa memanage brandnya dengan baik, dia masih jalan terus tuh duit sampai dia pensiun ya. Salah satunya adalah jadi marquee player di negara-negara sepak bola yang liganya lagi berkembang. Kalau enggak ya itu jadi bintang-bintang iklan kayak gitu ya. Persib akan mentangkan player ya boleh juga ya. Sebenarnya orang jadi kabayangin si Pato kamari jadi ya. Kalau nggak Pato ya boleh lah siapa gitu Pak Glenn ya. Karena apa? Karena Persib mah bisa mendatangkan pemain yang masih aktif bermain pun ya. Tahu saya uangnya cukup ya, di level konsorsium itu cukup, sok mau ngedatengin siapa misalkan yang masih aktif bermain aja uangnya cukup. Cuma kan dilihat ya dampaknya, terus gunanya apa gitu. Karena gini, saya pikir Persib ini akan datengin pemain tuh yang selain memang dia punya pamor nama ya untuk menarik daya pikat, tapi tenaganya juga masih harus kepake. Karena kalau kebanyakan orang mikir, oh Persib ini akan menatap back to back nih juara liga lagi musim depan. Saya kira lebih dari itu ya. Saya pikir tujuan utama Persib sekarang ini adalah untuk berbicara di level Asia, di tingkat Asia. Ini adalah peluang terbaik mereka, bukan cuma dari kesempatan main di Asianya sudah di tangan, tapi juga kalau saya perhatikan kemarin ngobrol sama teman-teman ya, kami itu memetakan ini secara finansial nih. Jadi orang-orang di konsorsium ya, dari mulai usianya, umurnya, lalu perkembangan bisnisnya, apalagi ada rencana mau IPO ya, inisial public offering, jadi melantai di bursa. Ini adalah saat yang paling tepat, termasuk untuk brand Persib beserta sponsor-sponsornya, partner itu dilihat di Asia, di TV-TV apa dunia gitu ya. Kayak mungkin masih ada nggak ESPN ya, ESPN atau apa? Karena dulu itu kita tahu klub-klub Eropa, klub-klub Asia di Jepang sama Korea ya, beserta sponsornya kayak Samsung, lain Samsungnya macamnya Samsung. Terus produk-produk otomotif, produk-produk elektronik itu salah satunya lewat sepak bola ketika tim-tim Jepang berlaga di AFC Champions League gitu. Itulah teman-teman kira-kira ya. Ini durasinya seberapa menit ya? Oh 13 ini lila-lila geus ah, geusanya. Oke teman-teman gitu ya. Jadi buat Piala Presiden video lengkapnya tentang prediksi, review match itu nanti sore tayangnya ya. Ada konsepnya podcast gitu aja. Oke teman-teman, saya mau ngabisin kabur tiis sebelaknya ya. Nanti cobain ya. Yang mau sebelah premium saya datang ke Cimahi. Berikutnya mungkin di Garut. Oke gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong di off-in atas.